Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa bisanadil muttasil ila imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adabana fa'a bi ulubihi fid dharain amin. Qala, kita baru sampai pada bait keempat ya, halaman 2. Halaman 2. Wa ba'du fa'alam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ashrina sifat. Wa ba'du, kata ba'du itu ba'da, sesudah ya. Kita sering bicara ba'da sholat, berarti sesudah sholat. Di sini musannif berkalam wa ba'du, sesudahnya. Sesudah apa? Sesudah musannif mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim di depan tuh ya. Lalu alhamdulillahirabbil alamin, lalu salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud dengan wa ba'du dalam kitab ini. Sesudah itu fa'lam, katanya. Fa'lam ini pelajari. Fa'lam alima ya'lamu, pelajari. Apa yang dipelajari? Biwujubil ma'rifah, pelajarilah kewajiban insan pertama itu ma'rifah. Ma'rifah itu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kewajiban kita pertama enggak sholat, enggak puasa, tapi mengenal Allah ya. Dalam kitab Zubad, ulama menjelaskan awwalu wajibil insan ma'rifatil ilahi bistiqani. Kewajiban insan yang pertama itu adalah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala ya. Bagaimana cara mengenal Allah subhanahu wa ta'ala? Min wajibin lillahi 'ashrina sifah. Minimal kita mengenal, mengalami, menguasai 'ashrina sifah, 20 sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat Allah banyak, tapi para ulama mendeskripsinya, referensi dari baginda Nabi, minimal 20 sifat ini kita pahami. Bukan hanya sekedar ilmu yakin, tapi harus ainul yakin. Dari ainul yakin kita harus masuk kepada tingkat hakul yakin. Hakul yakin itu benar-benar mengenal Allah subhanahu wa ta'ala melalui sifat Allah subhanahu wa ta'ala ya. Baik. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Maka yang pertama kita mengenal Allah itu Allah. Allah itu mawjud. Allah itu ada. Adanya qadim, terdahulu. Adanya baqi, kekal, tidak akan binasa. Kalau kita kemarin tidak ada, sekarang ada, besok mati, kan itu. Tapi kalau Allah mawjudun qadimun baqiyun, Allah itu adanya terdahulu, tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mengadakan. Baqiyun, Allah itu kekal abadi, tidak akan binasa. Itu mawjud. Mawjud itu masuk ke dalam kelompok sifat nafsiyah
sifat nafsiyah hanya satu, yaitu wujud, ya. Fallah, maka Allah itu di depannya. Allah itu terdiri dari alif, lam, ha. Kalau kita hilangkan alifnya, maka dibacanya bukan Allah lagi, tapi lillah. Dalam Al-Quran banyak kalimat lillahi ma fis samawati wal ard. Kalau lam ke pertama kita hilangkan, maka bukan lillah lagi, tapi lahu. Lahu ma lahu mulkus samawati wal ard. Kalau lam kedua juga kita hilangkan, maka yang berbunyi adalah hanya hu. Nafas keluar, hu. Nafas ke dalam, hu. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini cara mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika malaikat bertanya Munkar Nakir kepada kita, kemarin kan kita udah bahas nih. Malaikat Munkar Nakir bertanya, Marrob, buka. Siapa nama Tuhanmu? Ini jawabannya. Berarti jawabannya sekarang. Dihafal, difahami, dihayati. Nggak bisa dihafal. Karena yang menjawab nanti keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jawaban dari marrobuka ini dia nih, ya. Maka Allah itu adanya terdahulu dan tidak akan binasa, kekal untuk selama-lamanya, ya. Masuk ke dalam sifat nafsiyah, wujud hanya satu-satunya. Allah itu terdiri dari alif, lam, ha. Alif itu sandinya adalah jalal. Jalal itu yang maha perkasa. Visualisasi di dalam sholat ketika kita berdiri. Berdiri itu jalal. Lalu di dalam tubuh kita, jalal itu adalah darah. Darah yang mengalir itu jalal, berarti ada Nur Muhammad. Nur Muhammad berarti hayat. Hayat berarti ruh. Ruh itu adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsinya Allah berkalam, wa sifati la ghairi. Sifatku tiada lain adalah aku. Nah, berarti yang berdiri bergerak itu adalah dengan gerakan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Lam pertama dalam diri kita itu urat-urat. Lalu dalam visualisasi sholat itu pada saat kita ruku disebutnya dengan jamal. Yang indah itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu lam kedua pada saat kita sujud, qahar. Qahar itu tulang dalam diri kita. Qahar artinya gagah. Kalau kita ada tulang yang sudah hidup di gerakan Allah, maka menjadi perkasa, menjadi gagah. Tapi yang maha qahar adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ha itu pada saat kita duduk antara dua sujud, namanya kamal. Kamal itu sempurna. Kesempurnaan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam diri manusia itu ada daging dan kulit. Daging dan kulit itu berasal dari Nur Muhammad. Urat dari Nur Muhammad. Kemudian tulang dari Nur Muhammad. Darah yang mengalir di dalam tubuh kita juga dari Nur Muhammad. Itulah kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti Allah ada di mana? Ada di dalam diri setiap manusia, setiap makhluk. Allahu muhitun ala kulli syai'. Allah itu meliputi seluruh makhluknya. Ketika kita memandang pemandangan yang indah, jangan dilihat pemandangannya. Yang kita lihat Nur Muhammadnya. Yang kita lihat dengan qalbu kita ada Nur Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kita tidak buta. Kalau kita hanya melihat pemandangan yang indah, lalu kita tidak melihat Nur Muhammadnya, tidak melihat Nur Allah di dalam pemandangan itu, berarti kita belum kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pada saat kita memandang pada seluruh makhluk ini, maka harus konsentrasi bahwa yang ada itu adalah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu, maujudun
qadimun baqiunnya. Mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Mukhalif itu berbeda, ya. Berbeda lil khalqi dengan makhluk. Di mana perbedaannya? Kalau kita punya tempat, kita butuh tempat, kita butuh arah. Kalau Allah mukhalif, tidak butuh tempat, tidak butuh arah. Kalau kita berkeyakinan Allah ada di atas, maka hukumnya menjadi musyrik, batal tauhid kita. Kenapa? Karena Allah tidak butuh tempat. Kalau kita berkeyakinan Allah ada di atas, berarti Allah punya tempat. Sedangkan Allah mukhalif lil khalqi, berbeda dengan makhluk. Oh, Allah ada di timur, ada di barat, jadi kiblatnya kita ke barat. Maka mukhalif lil khalqi, berbeda. Allah tidak butuh arah, Allah tidak butuh tempat. Itu yang dimaksud dengan mukhalifun lil khalqi. Bil itlaq, mutlak, tidak bisa direkayasa. Allah itu tidak menempati suatu tempat dan tidak butuh arah. Muhitun ala kulli syai', meliputi seluruh makhluk yang Dia ciptakan. Itu keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jawaban malaikat marbuka nih. Kalau kita sudah paham ini, maka tidak ditanya lagi sama malaikat, ya. Oh, dia sudah paham, udah lewat, nggak ada PR lagi di alam kuburnya nanti, ya. Tapi kalau kita nggak paham selagi hidup tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, mawujudnya, adanya seperti apa, ya dicecar kita oleh malaikat Munkar Nakir. Kapan dicecarnya? Sekarang ingin tahu seperti apa sih tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata keberadaan Allah itu adanya terdahulu, tidak ada yang menciptakan, baqiun, kekal abadi, tidak akan binasa, mukhalifun lil khalqi, Allah itu tidak pernah sama dengan makhluknya, gitu ya. Itu dari mawujud yang masuk dalam sifat nafsiyah, ya. Wa qaimun ghaniyun wa wahidun wa hayy, qadir muridun alimun bi kulli syai'. Qadimun, qadim, terdahulu, ya. Kalau di depan qadim, dalnya yang panjang. Coba perhatikan kalimat itu. Qadim artinya terdahulu. Kalau qafnya yang panjang, qaimun, bukan qadimun lagi, qaimun. Qaim. Apa itu qaim? Dari qama yaqumu qaimun. Qama apa? Berdiri. Qaimun, berdiri. Kata berdiri sendiri di sini tidak ada yang membantu. Wa qaimun ghaniyun wa wahidun wa hayy, katanya. Wa qaimun, berdiri dengan sendirinya, tidak ada yang menolong, tidak ada yang membantunya, karena Dia maha kuasa. Ghaniyun, cukup, maha cukup. Sedangkan kita fakir, kita butuh. Sedangkan Allah tidak butuh, namanya ghaniyun. Kita sering mengatakan ghaniyun itu orang kaya, maksudnya tidak butuh yang lain, berarti sudah cukup dia. Tapi yang maha ghani itu adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Lalu wa wahidun, wahid, satu. Makanya ada dalam hidup sehari-hari, nama-nama hari itu ada ahad. Ahad itu dari kata wahid, satu. Lalu sesudah ahad, Senin. Senin itu isnain, menghitung dua. Satu, dua. Ats-tsulatsa, tiga. Arba'a, empat. Khamsa, lima.
Jumu'ah, itu yang kelima. Jamak digabungkan. Lalu sabat itu menetapkan ketetapan. Apa yang kita tetapkan? Ahad. Ketetapkan dalam qalbu kita tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wahai hayyun, yang maha hidup, ya. Yang maha hidup. Qadir muridun alimun bi kulli syai. Qadir, berkuasa. Karena qadirun maha sebenarnya itu, ya. Seperti qaimun, maha tegak, maha berdiri. Qadirun, maha berkuasa. Muridun, yang maha berkehendak. Alimun, yang maha mengetahui. Bikulli syai, semua makhluk yang dia ciptakan, ya. Itu keberadaan mawjud Allah Subhanahu wa taala, ya. Sami'ul basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu. Sami'un, yang maha mendengar. Al-basiru, yang maha melihat. Wal mutakallimu, yang maha berkalam, yang maha berkata-kata, yakni Allah Subhanahu. Lahu, itu semua katanya, ya, yang kita sebutkan tadi, sifat yang 7, sifatun sab'atun tantazimu. Sifat yang 7 itu yang tersusun, ya. Tantazim, yang tersusun, ya. Berarti itu 7 sifat masuk ke dalam sifat apa? Kan ada sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu wujud, ya. Kemudian ada sifat salbiyah yang 5, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat. Lalu ada sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu sifat yang nyata. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, itu yang ma'ani. Yang ma'nawiyah itu yang kita bahas barusan itu. Qadirun, muridun, alimun, sami'un, basirun, mutakallimun. Itu sifat ma'nawiyah, adalah ruhnya. Kalau sifat ma'ani itu yang nyata di dalam diri kita, sedangkan sifat ma'nawiyah, ya, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun, itu sifat yang nyawanya, yang ruhnya. Inilah dari sifat 20 Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama sifat wujud, namanya nafsiyah, ya. Qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu fidanusi, wahdaniyat, itu namanya sifat salbiyah, ya. Kemudian qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, itu namanya sifat ma'ani. 7. Qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun, itu namanya sifat ma'nawiyah yang 7, ruhnya, ya. Keempat sifat ini, ya, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah, terhimpun di dalam sifat nafsiyah. Jadi semuanya terhimpun di dalam sifat nafsiyah, yaitu wujud. Lalu sifat ma'ani dan ma'nawiyah digabung dua-duanya, ma'ani dan ma'nawiyah, menjadi 14, dimasukkan ke dalam sifat wahdaniyat, jadi 15 sifat ini adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang 5 dari wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hadisi, sampai qiyamu binafsihi, itu disebutnya zat Allah. Jadi yang 5 zat Allah, yang 15 sifatnya.
dalam bahasa ma'rifah yang 5 itu disebutnya Ahmad. Yang 15 dalam bahasa ma'rifah disebutnya Muhammad. Jadi Ahmad dan Muhammad dia juga itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu dari sifat 20. Ini pertanyaan malaikat itu jawabannya ini, ya. Faqadratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Itu tadi yang kita bahas. Faqadratun qudrah, iradatun iradah. Qudrah maha berkuasa, iradah maha berkehendak, sam'un basar. Nah, ini yang sifat ma'aninya. Yang sifat ma'ani qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Nah, kalau dalam buku kitab ini pertama qudrah, yang kedua iradah, yang ketiga sam'un, yang keempat basar, ya. Kemudian yang kelima ilmu, yang keenam hayat, ya. Yang kelima hayat, ilmu, kalam. Istamar, apa itu istamar di situ? Dari kata mustamir, terus menerus, tetap adanya, ya. Itu yang dimaksud dengan kata istamar. Itu sifat-sifat yang mati dalam diri kita, belum ada nyawanya itu. Qudrah, kuasa, kalau belum ada qadirunnya belum bisa ngapa-ngapain gitu. Iradah, kehendak, kalau belum ada muridunnya, belum ada sifat ma'nawiyahnya, belum punya keinginan. Sam'un, pendengaran, kalau belum masuk sami'unnya belum bisa dengar. Basor, penglihatan, kalau belum masuk nyawanya basirun belum bisa melihat itu. Hayyun, hidup, ya. Kalau belum masuk hayat maka belum bisa hidup. Ilmu, mengetahui, kalau belum masuk sifat alimunnya belum bisa apa-apa. Kalam, berkalam, mulut, kalau belum ada kalimat mutakalimunnya, sifat mutakalimunnya belum bisa berkata. Jadi qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama basar, kalam itu sifat ma'ani, sifat yang nyata di dalam diri manusia, gitu ya. Ini jawaban malaikat. Jadi sekarang kita pelajari jawaban malaikatnya. Ternyata kita disuruh mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Sampai situ bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut? Ya. Karena dalam kitab ini tidak sistematik apa yang kita kenal lebih awal. Jadi musannif ini dia menentukan cara dia sendiri, ya, sistematikanya. Yang penting kita pahami. Sampai sini ada yang bertanyakan? Nah, itulah pertanyaan malaikat tentang marrabbuka, ya. Kemudian malaikat itu pasti bertanya lagi. Kemarin malaikat bertanya tentang man nabiyuka sudah kita bahas tuh. Masih ingat? Ya. Siapa nabimu, kan itu. Kemudian malaikat bertanya, ma imam. Imam itu apa? Pemimpin, pengarah, petunjuk berarti kan. Imam itu pemimpin, pengarah, petunjuk. Maka petunjuk di dalam kehidupan kita adalah Al-Quran itu. Jadi kenapa ditanya oleh malaikat apa imammu? Al-Quran, maksudnya kita disuruh mempelajari Al-Quran itu
surat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dipelajari itu surat dari Allah. Ada berapa juz? 30 juz. Ada berapa surat? 114 surah. Ada berapa ayat? 6.666 ayat. Itu baru globalnya saja. Baru globalnya saja yang kita ketahui tentang imam kita Al-Quran. Kemudian kita harus pelajari itu per surat. Surat Fatihah isinya apa, ya? Apa isinya surat Al-Fatihah? Surat Al-Fatihah itu terbagi dua. Ayat pertama sampai ayat dengan keempat itu semuanya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu kalimat nominal, punya makna istimror, terus menerus terjadi dari mulai khalifah pertama Nasnas atau Aljan, yang kedua khalifah Azazil, yang ketiga khalifah Adam alaihi salam. Peristiwa yang terjadi sama gitu. Itu menggambarkan tentang peristiwa yang terjadi di dalam surat Al-Fatihah ayat pertama sampai dengan ayat keempat. Makanya tidak ada kata kerja di situ, ya. Semuanya adalah kalimat nominal isim. Lalu ayat kelima sampai ayat ketujuh baru itu ada fiil di situ, ada kata kerja. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asalnya na'budu iyyaka, khobarnya diduluin, khobarnya dibalik ke depan. Jadi iyyaka itu khobarnya, iyyaka na'budu. Nasta'in iyyaka asalnya, tapi dibalik khobarnya diduluin. Wa iyyaka nasta'in itu kata kerja, punya makna selalu baru, tajaddud namanya. Selalu baru itu berarti bekerja pasti berubah cara dan gayanya. Berdoa pasti berbeda setiap saat, setiap waktu, sesuai dengan kebutuhan si hamba Allah itu sendiri. Itu sudah digambarkan di dalam surat Al-Fatihah, karakter-karakter manusia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Selanjutnya surah Al-Baqarah. Al-Baqarah apa? Sapi. Sapi betina apa sapi jantan? Sapi betina. Kenapa Pak Ustadz berkorbannya pakai sapi jantan? Ayo. Padahal di dalam suratnya ada surat Al-Baqarah, artinya sapi betina. Ketika Nabi Musa memerintahkan kepada umatnya suruh cari sapi kan, cari sapi yang warnanya gimana gitu kan, malaunuha gitu ya. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Bayyin lana, jelaskan kepada kami warnanya apa ini sapinya. Safra, kuning langsat gitu kan. Lalu yang masih perawan, yang masih belum dipakai untuk membajak sawah. Nah, lalu warna safra itu tasurun nadhirin. Warna kuning langsat itu yang paling disukai oleh orang. Tapi kita cari sapinya yang hitam. Nah, gimana ini? Coba kita pikirkan ini, ya. Padahal diperintahkannya yang warna kuning, yang cewek lagi, yang betina. Tapi kita memerintah yang kita lakukan apa? Sapi jantan. Nah, apa Al-Qur'annya yang keliru apa iya kan gitu? Apa kitanya yang keliru memahami surat dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Udah pikirin aja, nggak usah dipikirin terus ngelawan. Ini gimana jadinya kan itu? Kita berkorbannya pakai sapi jantan. Padahal di dalam Al-Qur'an perintahnya sapi apa? Sapi betina. Ayo.
Ya kita pikirin itu. Yang kuning langsat lagi. Kayak gimana kayak gitu kan? Lambang kehidupan. Ya, terjawab ya. Salah satunya adalah sebagai lambang kehidupan manusia gitu ya. Yaitu imam. Jadi imam ini adalah Al-Qur'an yang harus kita kuasai, surat dari Allah Subhanahu wa taala. Surat nih loh. Kalau kasih surat harus mengerti isinya. Baca. Tadi dikasih surat sama ketua DKM, isinya apa? Nggak tahu, saya tanya aja sama ketuanya. Ya kata Allah, kata ketua DKM, aku sudah kasih surat, malah tanya lagi ke saya. Kata Allah, aku sudah kasih surat, malah kata tanya lagi kepada aku. Baca. Pelajari dengan bantuan mursyid, dengan bantuan guru gitu ya. Nah, kemudian malaikat pasti bertanya lagi itu, sudah nanyakan imamnya, ma qiblatuka, kiblat kan? Ma qiblatuka, apa kiblatmu? Kiblat apa artinya? Arah. Kiblat itu arah. Kenapa kita berkiblatnya ke arah barat ketika sholat? Hah? Ka'bah. Ka'bahnya ada di barat. Bukan kitanya yang ada di timur. Ya. Jadi kalau kita pergi haji umroh pada saat sholat di haram itu, ya kan Ka'bahnya segi empat tuh. Yang ada di timur menghadap ke barat, yang ada di barat menghadap ke timur, yang ada di utara menghadap ke selatan, selatan utara gitu, muter. Kita kenapa menghadapnya ke barat? Karena pada posisi kita berada di timur. Kiblatnya Ka'bah kan. Ka'bah itu apa? Lambang. Hah? Rumah Allah. Kan Allah nggak punya rumah. Apalagi sampai masjid rumah Allah. Waduh, itu ustadznya yang ngajarin siapa itu? Ya, Allah tidak punya rumah. Masjid itu tempat ibadah orang yang beragama Islam, bukan rumah Allah. Allah tidak butuh rumah. Kalau Allah butuh rumah berarti butuh tukang. Ada yang cari tukangnya, ada yang mendesain gitu kan. Nah. Ada yang kali. Jadi Ka'bah itu hanya lambang. Baitullah. Kata Baitullah itu lambang, tempat sentral memandang Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Allah di dalam Ka'bah, itu nggak ada. Nah, lalu Ka'bah itu Nabi mengisyaratkan qalbun mu'min baitullah. Hati manusia itu adalah Baitullah, tempat memandang Allah Subhanahu wa taala. Ka'bah itu 4 persegi. Di sebelah kirinya ada apa tuh? Ada Hajarul Aswad. Hajar Aswad itu batu hitam. Dari mana dia datangnya? Dari surga. Berarti di surga banyak batu ya. Ada batu ya. Nanti kita di surga jualan batu cincin aja gitu. Baik. Hajarul Aswad itu lambang apa? Kemudian. Kalau orang haji umroh berebut, Iya. mencium Hajarul Aswad, bahkan sampai pakai joker segala. Dimodalin pakai joker supaya bisa mencium Hajarul Aswad. Ngerti nggak itu maksudnya apa? Sesudah mencium dengan yang sebelum mencium, rasanya apa di kolbu? Ada rasa apa? Kalau tidak faham mencium atau tidak mencium, kalau sudah paham nggak ada urusan. Yang penting faham dulu. Hajarul Aswad itu batu hitam. Sekarang itu lambang. Hajarul Aswad itu lambang dalam kehidupan manusia. Kita bertilik melihat diri kita. Yang hitam di dalam diri manusia itu apa? Hah? Hati. Yang hitam, yang di luar. Rambut.
Kepala kan? Yang hitam itu rambut atau kepala. Walaupun kepalanya sudah ada yang putih, ya. Itu lambang Hajarul Aswad dalam diri manusia itu adalah kepala. Sekarang kita lihat, ketika kita datang dari rahim ibu, kaki dulu apa kepala dulu? Kepala duluan. Itulah namanya Hajarul Aswad. Hajarul Aswad, kepala yang keluar dalam diri kita namanya Hajarul Aswad. Yang merobek rahim emak kita, berdarah-darah, bahkan sampai ada yang meninggal. Ini Hajarul Aswad ini. Kenapa ketika kita tawaf harus dimulai dari Hajarul Aswad? Ketika kita lahir itulah mulai kehidupan. Kita menangis oa, padahal bahasa Arabnya aina, mau kemana saya? Ketika kita mulai tawaf dari mulai Hajarul Aswad memutar ke arah kanan. Tawaf itu artinya mulailah kita berputar dalam kehidupan itu. Siapa yang berputar itu? Itulah dia Hajarul Aswad. Ini dia kepala yang berwarna hitam. Jadi mencium atau tidak Hajarul Aswad, yang penting faham dulu. Lalu kenapa kita harus mencium Hajarul Aswad? Ta'zim, hormat, berasal dari situlah nyawa. Allah turunkan kepada rahim ibu kita, lalu keluarlah rahim, lalu keluarlah hidup, hayat. Kenapa kita harus menciumnya? Kenapa kita harus berkiblat? Kita berkiblat kepada yang memberikan ruh. Siapa yang memberi ruh? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna kiblat kita. Berarti kita bersolat menghadap kiblat, berarti menghadap Allah yang memberikan kehidupan kepada kita, Allah yang memberikan nyawa kepada kita melalui proses rahim ibu kita, divisualisasikan di dalam Ka'bah itu Hajarul Aswad. Seperti itu. Kalau sudah paham mencium atau tidak, nggak usah pakai joker, karena itu cuma simbol, ya, cuma simbol. Lalu ketika kita haji itu ada tawaf, wukuf. Wukuf di Arafah. Wukuf itu artinya apa? Diam. Yang didiamkan itu 7 pintu pikiran. 2 mata, 2 telinga, 2 lubang hidung, 1 mulut. Tutup itu semuanya, konsentrasikan kepada hati yang ingat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala selama beberapa jam di Arafah. Tuh. Ini karena nggak paham wukuf di Arafah, ngobrol aja. Karena ada fatwa katanya yang penting nongkrong di Arafah sah hajinya. Saya pernah dengar dan saya sendiri pernah berkalam begitu. Yang penting nongkrong di Arafah sekian jam sah hajinya, kan gitu. Ternyata memang kita harus meningkatkan pengetahuan. Minimal 1 jam lah. Kalau dalam bahasa agama lain sebutnya semedi. Bertapa. Jadi bertapa itu begitu. Menutup 7 pintu pikiran, konsentrasi kalbunya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau menyebut Allah dalam hatinya atau hanya bernafas saja. Allah, nafas keluar. Allah, nafas ke dalam. Itu yang dimaksud dengan wukuf di Arafah. Baru mendapatkan haji mabrur. Kalau di Arafahnya ngopi, ngerokok, tidur, gitu ya. Karena difatwakan katanya nongkrong aja di Arafah sudah menjadi sah hajinya. Sampai yang sakit pun diseret. Yang penting ada di Arafah pada saat itu sah hajinya. Itu secara bingkai syariah, secara kulitnya saja. Berarti kalau kita ibadah begitu, ibadahnya cuma kulit. Pantas pulang haji bukan mungkin taat tapi mungkin sombong. Itu enggak disebut haji, marah. Allahu Akbar, ya. Itu Ka'bah Baitullah yang ditanya oleh malaikat, marrabu ma kiblatuka. Kalau sudah paham nggak ditanya lagi, ma kiblatukanya berarti sudah paham benar. Jadi itu simbol Hajarul Aswad, simbol di dalam diri kita adalah kepala yang pertama keluar dari rahim ibu kita. Demikian, semoga bermanfaat apa yang kita kaji pada malam ini. Semoga Allah memberikan
taufik, hidayah berupa ilmu pengetahuan, dan kita semakin meningkat amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.